Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jenny. Saya dari kelas 12 MIA B. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan sebuah berita. Kemudian saya akan menganalisis mana yang merupakan kalimat fakta, kalimat opini, serta keberpihakan penulis. Dari ketiga poin ini merupakan materi dari teks editorial, yang dimana ini merupakan mapel bahasa Indonesia dan guru pembimbingnya adalah Ibu Leni Haryanti SPD. Baik, langsung saja kita ke beritanya. Seorang kakek pedagang es gabus di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat diamankan oleh pihak Polri dan TNI. Seperti yang kita ketahui, beredar di media massa, tepatnya pada Sabtu 24 Januari 2026, viral seorang kakek pedagang es gabus bernama Bapak Sudrajat dengan usia 50 tahun di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat diamankan oleh pihak Polri dan TNI. Bapak tersebut diduga menjual dagangan dengan bahan yang berbahaya, yaitu spons bedak. Kisah ini bermula saat Bapak Sudrajat sedang berjualan di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian Bapak Sudrajat dipanggil oleh sekelompok Polri dan TNI, serta RT, RW, dan kelurahan yang ada di tempat tersebut. Sebagai penjual yang sedang mencari pelanggan, Bapak Sudrajat pun menghampiri polisi tersebut, karena polisi tersebut memanggil dengan alasan ingin membeli. Polisi yang memanggil Bapak Sudrajat bernama Aibtu Ikhwan, selaku sebagai Babin Kamtihomas, Kelurahan Kampung Rawa, Johor Baru, Jakarta Pusat. Ternyata benar saja polisi tersebut memanggil dan membeli 4 kue gabus milik Bapak Sudrajat. Namun tak disangka, ternyata kue yang dibeli tersebut bukan untuk dimakan, melainkan untuk dihancur-hancurkan di depan mata penjualnya langsung. Dan tak hanya itu, setelah dihancur-hancurkan, kue tersebut dilempar di muka Bapak Sudrajat. Penghinaan ini dilakukan sekitar 5 orang. Dan selain dihina, Bapak Sudrajat terus-terusan dituduh oleh polisi dan TNI bahwa Bapak Sudrajat menggunakan kapas muka. Bapak Sudrajat sebagai penjual sekaligus sebagai korban penuduhan tersebut pun berusaha semaksimal mungkin menjelaskan bahwa dagangannya bukan dari spons bedak, melainkan makanan asli yang menyerupai spons bedak. Dan Bapak Sudrajat juga menjelaskan bahwa ia telah berjualan sekitar 30 tahun dan dagangan tersebut juga milik bosnya yang ada di Depok. Namun polisi dan TNI terus tidak percaya dan terus melakukan interogasi kepada Bapak Sudrajat. Namun ternyata tak hanya diinterogasi, Bapak Sudrajat mengaku bahwa ia mendapatkan perlakuan fisik dari tentara yang bernama Heri selaku sebagai Babinsa di Utan Panjang, Kemayoran. Perlakuan fisik tersebut seperti ditonjok di muka, ditendang menggunakan sepatu bot, disabat menggunakan selang, bahkan disuruh untuk meminum air comberan. Bapak Sudrajat berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan ia tidak bersalah dan ia menjual dengan makanan asli. Serta Bapak Sudrajat juga menjelaskan bahwa ia hanya seorang tulang punggung keluarga yang memiliki 5 anak dan hanya 2 yang dapat disekolahkan. Polisi, TNI tidak percaya dan kemudian memilih untuk menguji lab dagangan Bapak Sudrajat. Namun tak disangka, setelah diuji lab, hasil menyatakan bahwa dagangan Bapak Sudrajat ternyata 100% resmi. Itu adalah makanan yang layak dikonsumsi dan aman. Tidak sesuai dengan tuduhan polisi dan TNI tersebut. Setelah diamankan dan setelah pengujian, Bapak Sudrajat pun memilih untuk pulang ke rumahnya yang ada di Gang Sempit, Bojonggede, Bogor, dengan membawa uang tunai sebesar 50.000 yang merupakan hasil jualan selama 1 hari. Dan Bapak Sudrajat pun pulang ke rumah pada pukul 3 subuh. Dan Bapak Sudrajat juga memilih untuk tidak berjualan selama 3 hari berjalan dengan alasan trauma dan takut akan dikeroyok oleh orang yang ada di Kemayoran. Setelah selesai pengujian, pihak polisi dan TNI pun memilih untuk meminta maaf dan mengklarifikasi serta mendatangi Bapak Sudrajat di depan rumahnya dan meminta maaf sebesar-besarnya secara kekeluargaan. Dan Bapak Sudrajat pun memaafkan pihak polisi dan TNI tersebut. Dan salah tersebut dianggap telah selesai.
Setelah selesai, Bapak Sudrajat dan keluarganya pun mendapatkan bantuan dari orang-orang yang tersentuh dengan kisah Bapak Sudrajat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi dari video berita yang saya sampaikan itu, di sini saya akan menganalisis mana sih yang merupakan kalimat fakta, opini, dan keberpihakan penulis. Jadi, 3 poin ini merupakan poin penting dari pelajaran teks editorial. Seperti yang kita ketahui, teks editorial adalah tulisan yang berisi opini tentang permasalahan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial di media massa. Dan teks editorial ini memiliki 3 syarat. Yang pertama harus aktual, fenomenal, dan kontroversial. Apa sih aktual ini? Aktual ini merupakan sesuatu yang sedang dibahas atau sedang panas atau yang biasa kita sebut viral. Yang kedua, fenomenal. Fenomenal ini berarti jarang terjadi. Ketiga, kontroversial, yang berarti permasalahan yang menimbulkan konflik. Nah, berita yang saya sampaikan itu sudah memenuhi 3 syarat. Jadi, langsung saja kita analisis untuk menentukan mana kalimat fakta, opini, dan keberpihakan penulis. Langsung saja untuk kalimat fakta. Jadi, kalimat fakta itu terletak pada kalimat pertama, paragraf pertama. Mengapa dinyatakan demikian? Karena kalimat pertama, paragraf pertama berbunyi, pada Sabtu 24 Januari 2026, seorang kakek pedagang es gabus bernama Bapak Sudrajat dengan usia 50 tahun di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat diamankan oleh oknum aparat Polri dan TNI. Nah, di situ sudah menunjukkan itu merupakan kalimat fakta. Kenapa saya katakan demikian? Karena di situ tertera tanggal. Tanggalnya itu 24 Januari 2026. Itu kan sudah lewat, ini sudah tanggal berapa, berarti itu benar-benar terjadi. Dan kalau misalkan masih belum yakin itu merupakan kalimat fakta, di sini saya akan menjelaskan untuk melakukan 5W plus 1H pada kalimat pertama untuk membuktikan bahwa itu merupakan kalimat fakta. Apa sih 5W plus 1H itu? Yang pertama, what? Apa sih peristiwa yang terjadi? Terus why? Kenapa atau mengapa? Mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Terus where? Di mana? Di manakah peristiwa itu terjadi? Nah, ini sudah bisa kita jawab di mana, yaitu di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Terus who? Siapa? Siapakah pelaku atau korban dalam peristiwa itu? Bapak Sudrajat dan oknum aparat Polri dan TNI. Terus kemudian ada when, kapan? Kapan terjadinya? Tentu saja pada Sabtu 24 Januari 2026. Nah, di sini sudah terjawab 3. Jadi di sini sudah menentukan bahwa kalimat pertama itu merupakan kalimat fakta karena telah memenuhi 3W. Sedangkan syarat untuk menentukan bahwa itu merupakan kalimat fakta itu cukup 2W. Sedangkan ini sudah lebih 3, berarti itu benar-benar menunjukkan bahwa kalimat pertama, paragraf pertama merupakan kalimat fakta. Yang kemudian kita akan membahas tentang kalimat opini dan menganalisisnya. Untuk kalimat opini pada berita yang saya sampaikan itu terletak pada kalimat kedua, paragraf pertama. Mengapa demikian? Karena di situ tertera kata dituduh dan bunyi lengkapnya seperti ini. Bapak ini dituduh menjual dagangan dengan bahan berbahaya, yaitu spons bedak. Kata dituduh oleh atau kata dituduh ini sudah menunjukkan merupakan kata-kata pandangan seseorang atau pendapat seseorang. Kata dituduh ini memiliki sinonim. Sinonimnya yaitu diduga, dianggap, dicurigai, didakwa. Jadi, sudah tertera dan terpampang sekali bahwa kalimat kedua, paragraf pertama ini merupakan kalimat opini atau pandangan seseorang. Dan kemudian kita lanjut ke berpihakan penulis. Keberpihakan penulis pada berita yang saya sampaikan ini yaitu tertera atau tertuju pada Bapak Sudrajat. Mengapa demikian? Karena dalam berita tersebut menunjukkan Bapak Sudrajat lebih sering disebut, kemudian Bapak Sudrajat merupakan poin utama atau patokan utama, dan Bapak Sudrajat merupakan korban dalam tragedi tersebut. Yang dimana Bapak Sudrajat diperlakukan semena-mena oleh pihak aparat. Jadi kesimpulannya, keberpihakan penulis pada
berita yang saya sampaikan itu merupakan menuju kepada Bapak Sudrajat. Sekian video dari saya untuk penjelasannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.